Setelah 3 bulan, kamu pergi ke Garut. Buka gereja di sana. Dia cuma bawa pusaka rohani, majalah. Bawa masuk toko, keluar toko, berkenalan. Pas saat masuk satu toko, ada orang sakit. Mau kemana ini? Mau dibawa ke Bandung. Kenapa? Sakit apa? Sakit ini, sakit keras. Kenalkan, saya pendeta. Boleh saya doa dulu? Akhirnya berhenti di tengah toko itu. Boleh, tolong doa. Dia doa. Dia baru doa puasa. Memang kalau dia doa itu mencapai hadirat Allah. Kalau Bapak Hendrik Mandagi. Dia doa antara jam 12 sampai jam 1, jam 2. Tiap malam. Mencapai hadirat Allah. Dia doa itu orang sakit sembuh. Siapa yang sembuhkan? Apakah Hendrik Mandagi? Kuasa Allah. Kenapa? Karena dia knop. Dengan iman dia knop buka. Kuasa Allah, alirkan kuasamu. Wah, diterima. Ditunggu, makan. Sudah makan. Bapak gereja di mana? Belum ada. Saya tinggal di situ, di penginapan. Sudah pakai saja ini, bikin buat gereja. Gereja pertama Jalan Bang. Sangat kecil. Sampai sekarang. Pengerja kedua, Pendeta John Rompas. 3 bulan di Cianjur, kamu harus buka jemaat. Pergi ke Sumedang. Rompas, pergi ke Sumedang. Sumedang tidak ada gereja Pantekosta, boro-boro gereja lain. Gereja, tidak ada gereja. Tapi saya masih ingat, Jalan Pandai nomor 7. Sewa sampai beli sampai jadi milik gereja. Terbuka gereja Pantekosta. Dia pindah ke Sukabumi sampai meninggalnya. Pengerja ketiga, Pendeta Ernst Temo. Disuruh ke Jamblang. Ini rada unik Ernst Temo ini. Hampir mati dia 3 bulan praktek, dia hampir mati karena sakit. Dia bilang dia sudah lihat malaikat mau jemput dia. Seperti kupu-kupu, malaikat tapi mau jemput dia. Kemarin waktu Paskah saya dengar kesaksian luar biasa. Dari Bandung minta waktu untuk bersaksi. Jemaat Gereja Pantekosta, dia bilang kalau saya berobat ke Singapura atau ke Pineng, kemana saja di seluruh dunia saya mampu. Tapi saya mau bersandar kepada kuasa Allah. Dan dia buang-buang air sampai ditemukan ada daging yang harus diangkat. Dokternya tidak percaya Tuhan, tapi dokter sudah pengalaman tahunan di Bandung. Nah, dia bilang harus dioperasi ini, harus diambil. Oke? Ambil. Tuhan, jadikanlah daging yang berbahaya ini jadi benjolan biasa. Tuhan jadikan. Dibiuslah dia. Waktu dibius dia lihat 3 orang. 3 orang itu antara sadar tidak sadar, dia lihat 3 orang. Dan 1 orang itu bilang sama dia, "Hei Via, sudah selesai." Seingat dia tidak ada yang tahu nama dia Via. Tidak ada yang tahu, dokter pun tidak tahu namanya. Dia nama panjang tahu, tapi nama kecil tidak tahu. Begitu bangun, dia bangun. Begitu dia bangun, suster bilang, "Kenapa sudah bangun?" Kan ada yang bilang sudah selesai. Nggak ada orang di sini. 3 orang itu siapa kalau bukan Bapa, Putra, Roh Kudus? Kuasa Allah. Wah,
Kami dikuatkan semua dengar itu kesaksian. Dia dulu penyembah tepekong. Suka tepekong betul. Dia dari Singkawang. Mamanya seperti dukun. Tapi ketika udah kenal Yesus, kuasa Allah robah sama dia. Mamanya pun dirubah. Keluarganya diberkati. Kapan ini kuasa Allah dinyatakan sehingga semua orang tunduk kepada di bawah kakinya? Filipi pasal 2. Ayat 6 sampai 9. 10. Yang walaupun dalam rupa Allah, haleluya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini Bapa Allah sorga jadi manusia biasa. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Bahkan sampai mati di kayu salib. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Perhatikan ayat 10. Supaya dalam nama Yesus, ulangi nama Yesus, bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Semua bertekuk lutut di bawah kaki Yesus. Saya pernah tanya sama guru saya, kapan ini? Dalam kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tadi saya cerita mengenai Pak Temo. Dia sudah lihat malaikat seperti mau meninggal, tapi ternyata tidak meninggal. Bapak saya bilang, kamu pergi buka jemaat. Dia di Jamblang, agak aneh dia. Dia bikin panggung dari bambu. Dia pukul-pukul piring. Anak-anak kumpul, dikiranya tukang obat. Anak-anak kumpul, mbok-mbok kumpul. Dia khotbah. Bayangkan orang Manado khotbah sama orang setengah Jawa. Sebab di Cirebon itu setengah Jawa, setengah Sunda. Bahasanya kasar. Orang Manado khotbah. Ya. Orang Langoan khotbah sama orang setengah Jawa. Kok bisa terbuka gereja Pantai Kosta di sana? Dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada menjadi ada. Siapa? Apakah Temo yang buka? Bukan. Kuasa Allah. Habis Bro Temo, kita Max Rombot. Saya masih ingat, saya masih umur 10 tahun. Penta Max Rombot. Gereja ini masih di sini, masih papan. Di atasnya papan. Ya, separuh kamar, separuh untuk jemaat. Kamar mandi WC sebelah mimbar. Baru dibeli bekas rumah setan. Ini rumah setan dulu. Orang tidak belinya 80.000. Murah sekali, 80.000. Dia pakai baju putih, celana putih. Jalan. Max, 3 bulan, tuh buka Cipanas. Udah, kamu pakai ini jadi pos Cianjur, tapi Cipanas buka. Dia dapat 1 jiwa. Buta. Namanya Om Go. Tiap minggu dia khotbah kepada 1 orang buta. Yang saya senangnya hamba Tuhan dulu itu setia. Itu karakternya yang orang-orang dulu tuh ulet dan setia. Saya rasa itu kuasa Tuhan yang bikin mereka setia. Mama saya waktu itu hampir meninggal. Saya ingat aja antara ngantuk antara tidur dan bangun. Ya.
Waktu pengerja itu dipanggil oleh papa saya, doakan ibu saya waktu itu. Kami tidur di atas mimbar. Berapa bulan dia khotbah, satu orang saja Om Go. Tapi dengan ukulelenya dia layani dengan setia. Om Go ini Bu, ada satu keponakan perempuan dari Bangka datang. Nggak tahu bagaimana jadinya, tapi tiba-tiba mereka jatuh cinta. Maka kalau saudara tulis Max Rombot sama dengan Cipanas, nggak salah. Cipanas sama dengan Max Rombot. Sebab tidak akan ada gereja Pantai Costa di Cipanas kalau tidak ada Max Rombot. Tapi tidak akan ada Max Rombot kalau tidak ada kuasa Allah. Biar gereja kecil, bikin musyawarah daerah. Sebab cuma 26 pendeta dulu. Ada fotonya. Dulu hamba Tuhan tuh di Jawa Barat 26 pendeta. Kali 100 saja, berapa sekarang? Kalau 26 kali 100 jadi berapa? 260 kali 10 kali kalau 10 kali 10 berapa? Sekarang di Jawa Barat sudah ada 700 pendeta. Belum termasuk PYMM, pendeta yang mondar-mandir, Manado, Jawa. Cari mimbar terus. Tapi nggak punya jemaat. Maka kalian itu, biar di desa, biar di mana, punya jemaat. Apa mustahil? Tidak ada yang mustahil bagi kuasa Allah. Itu berlaku bagi siapa saja. Nah, sekarang mengenai Paskah. Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Dan, haleluya. Haleluya. Dan jika roh Dia, puji Tuhan, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sudah lewat atau belum itu cerita? Membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sudah lewat atau belum? Sudah jadi sejarah. Tapi ini diam di dalam kamu, diam di dalam kita sekarang. Itu kuasa Allah ada di dalam saudara. Sekarang. Maka Ia yang telah membangkitkan Kristus sampai ada lahir Paskah dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Karena tubuh yang fana tidak bisa melayani Tuhan. Oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Apa tubuh yang fana ini? Dia yang ngomong, saya takut. Saya tidak bisa. Saya nggak bisa. Itu tubuh yang fana. Saya takut. Itu tubuh yang fana. Saya ngeri. Saya nggak mampu. Saya nggak bisa. Mustahil. Nggak bisa, nggak mungkin. Itu tubuh yang fana. Tapi kalau ada roh Allah yang menghidupkan, tubuh itu berubah.
Di dalam Kristus aku cakap menanggung segala sesuatu. Karena Dia yang menguatkan aku. Itu tubuh yang rohani. Dan itu dijanjikan oleh kuasa Allah. Nah, sekarang kita mengerti 1 Petrus 1 ayat 5. Kembali lagi. Yaitu kamu. Siapa yang dimaksud kamu? Gereja. Siapa yang dimaksud gereja? Saudara dan saya. Tidak pendeta, tidak jemaat. Semua kita. Yang kalau dia sudah bilang, aku pelihara dengan kuasa Allah. The power of God. Siswa-siswa takut praktek di daerah terpencil? Takut nggak? Takut nggak? Siswi takut nggak?